Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi seperti biasa dengan channel Bahas Saham. Untuk kesempatan kali ini, saya akan coba membahas salah satu saham yang potensinya juga cukup bagus dan cukup besar ke depannya, yaitu asuransi Tugu Pratama Indonesia. Ini merupakan kelanjutan pembahasan saya di mana sebelumnya sudah pernah dibahas, yaitu asuransi Tugu ini. Jadi langsung saja, kenapa saya katakan ini salah satu saham yang punya potensi. Pertama, saya selalu memulai dari laporan keuangannya atau fundamentalnya. Di sini terlihat untuk emiten ini sudah mengeluarkan laporan keuangan sampai dengan kuartal kedua, di mana laba bersihnya mencapai 1,033 triliun untuk kuartal keduanya. Nah, di sini kenaikan labanya ini memang cukup tinggi dari periode-periode sebelumnya, yaitu mencapai 197,85%. Karena apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua dari sisi ekuitas juga meningkat cukup pesat, mencapai angka 11% dari periode sebelumnya. Padahal perlu kita ketahui, ini masih berada di posisi kuartal kedua, teman-teman. Angka 11 ini sangat-sangat jauh melampaui kenaikan ekuitas dari periode-periode sebelumnya seperti yang kita lihat di tabel fundamental berikut. Kemudian untuk nilai IPS-nya sebanding dengan kenaikan labanya tadi meningkat cukup pesat. Di sini juga untuk IPS-nya disetahunkan itu mencapai angka 582. Kemudian untuk saham beredarnya tetap sama di angka 3 miliar lembar. Dan di sini jumlah utangnya memang terlihat mengalami peningkatan ya teman-teman. Tapi wajar saja karena ini merupakan perusahaan asuransi atau emiten asuransi. Posisi kasnya juga masih dalam batas wajar dan nilai utang dibandingkan ekuitasnya memang mencapai angka 1,42, tapi wajar saja mengingat ini adalah perusahaan asuransi yang menghimpun dana dari si pemegang polis asuransi atau masyarakat. Kemudian dari sisi ROE-nya, di sini juga ROE di setahunkan itu mencapai 21%, sebanding dengan kenaikan labanya tadi yang sangat jauh melampaui ROE dari periode-periode sebelumnya. Sehingga atas dasar fundamental tadi, sampai dengan kuartal kedua, nilai PBV emiten ini cukup rendah, yaitu setengah dari nilai bukunya, dan juga nilai PER-nya sangat-sangat bagus, teman-teman, yaitu berada di angka 2,2. Seperti biasa, kombinasi dari PBV dan PR untuk menentukan harga emiten ini sesuai dengan fundamentalnya itu berada di angka 4.234. Sementara pada saat video ini dibuat, harga saham dari si asuransi Tugu ini berada di angka 1.225. Langsung saja di sini saya input angka 1.225. Di sini terlihat bahwasanya PBV-nya itu masih berada setengah dari nilai buku dan juga PER-nya masih berada di angka 2,1. Dan untuk harga yang diharapkan sesuai dengan nilai fundamental ini berada di angka 4.234. Nah, di sini kita melihat potensinya cukup besar. Apabila kita membeli di harga sekarang, kemungkinan emiten ini akan mencapai potensi gain 2 bagger, teman-teman, atau lebih tepatnya 245%. Nilai MOS-nya juga cukup besar, dan untuk analisis lanjutannya, setelah melihat dari periode-periode sebelumnya, saya selalu merata-ratakan PBV dan PER dari 5 tahun terakhir, sehingga didapat di sini harga wajarnya juga berada di angka 4 ribuan, teman-teman. Nilai MOS yang cukup rendah, yang cukup bagus, artinya rendah risiko, dan nilai gain-nya di sini terlihat dari dua analisis, yaitu secara historis dan juga secara fundamental terkini. Gain yang bisa dihasilkan pada harga sekarang yaitu mencapai 2 bagger, teman-teman. Secara grafik bisa kita lihat di sini ekuitasnya mengalami peningkatan, laba bersihnya juga sangat-sangat jauh, dan nilai utangnya ini memang mengalami peningkatan karena memang wajar ya teman-teman. Artinya emiten inilah emiten yang bergerak di bidang jasa keuangan, lebih tepatnya asuransi, jadi dia fungsinya menghimpun dana dari si peserta ataupun masyarakat yang menjadi pemegang polis asuransinya di sini.
Nah, kemudian dari sisi teknikal, perlu kita ketahui teman-teman investor, untuk emiten ini dia sudah mengalami yang namanya periode bullish ya teman-teman. Artinya di sini harganya cenderung meningkat, baik secara mingguan maupun secara bulanan apabila kita perhatikan. Nah, di sini secara bulanan dari semenjak dia IPO, di sini terlihat dari grafik yang terlihat memang emiten ini cenderung mengalami penurunan teman-teman, sampai pernah mendapatkan penurunan sampai dengan harga 700 dan di sini mencapai angka 1200. Nah, dengan kinerja seperti tadi, tentunya emiten ini kemudian kemungkinan besar akan bergerak menuju harga yang lebih tinggi dari historisnya karena memang kinerjanya sudah meningkat. Mungkin secara teknikal tidak terlalu terlihat potensinya, tapi yang jelas untuk secara fundamental dia tadi kita perhatikan sudah sangat-sangat jauh dari nilai bukunya dan juga PER-nya cukup tinggi. Cukup bagus, potensinya memiliki nilai gain yang sangat tinggi ke depannya. Nah, sekarang mungkin saya akan mencoba menjelaskan kenapa emiten ini mengalami peningkatan laba yang sangat signifikan di kuartal keduanya. Nah, di sini terlihat bahwasanya emiten ini mendapatkan laba atau pendapatan lain-lain di tahun 2023 sampai dengan kuartal kedua, yaitu hingga mencapai angka 1 miliar 42.560.000. Tapi di sini disajikan dalam ribuan rupiah, berarti ini kira-kira mencapai 1 triliun, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya pendapatan atau beban lain-lain, yang artinya di sini adalah pendapatan, yaitu penerimaan dana atas kasus litigasi Citibank NA yang terdiri atas pokok dan bunga sebesar 74 juta US dollar. Nah, berarti bisa disimpulkan teman-teman investor di sini pendapatannya ini merupakan bukan pendapatan yang rutin ataupun performa yang dihasilkan secara murni dari emiten asuransi. Memang terlihat cukup bagus dan peningkatannya cukup signifikan, tapi bukan karena kinerja murni dari emiten ini ataupun dibilang kegiatan operasionalnya. Nah, tentunya hal ini perlu menjadi catatan bagi kita investor bahwasanya kedepannya bisa saja akan terjadi penurunan pendapatan yang signifikan di tahun 2024. Mungkin itu satu hal yang perlu diperhatikan, tapi overall, teman-teman investor bisa dilihat di sini, seandainya kita tidak memasukkan angka 1 triliun tadi ke angka laba bersih di sini, sebenarnya laba dari emiten ini masih dibilang cukup standar, teman-teman. Tetapi jelas terlihat adanya peningkatan, walaupun memang kita tidak memasukkan angka 1 triliun tadi. Untuk lebih memudahkan kita menganalisis, perlu kita telah juga dari sisi pos-pos pendapatannya. Seperti yang saya katakan tadi, di sini untuk pendapatannya sendiri mengalami peningkatan, teman-teman, dari tahun 2022. Ini merupakan poin yang penting karena walaupun tadi kita kecualikan untuk pendapatan yang tidak lazim terjadi, yaitu hingga mencapai 1 triliun, tapi dari sisi pendapatan di sini yang murni dari operasional itu mengalami peningkatan, teman-teman. Dari yang di tahun 2022 dia mencapai 3,5 triliun, di tahun 2023 dia melebihi angka 3,5 yaitu mencapai 3,7 triliun. Sehingga secara umum total pendapatannya ini memang mengalami peningkatan kira-kira 300 miliaran dibandingkan tahun 2022. Dan ini merupakan hal yang cukup menarik dan cukup bagus, teman-teman. Di sisi lain juga di sini terlihat penurunan beban, tapi memang ini diakibatkan tadi kita melihat adanya pendapatan lain-lain tadi karena kasus litigasi bank yang kita sebutkan sebelumnya. Sehingga bisa disimpulkan memang apabila pendapatan lain-lain ini tidak terjadi di tahun ini, memang
dari sisi pendapatannya juga sudah cukup membuktikan bahwasanya emiten ini masih memiliki kinerja yang menarik ke depannya, teman-teman. Itulah mengapa saya memasukkan saham ini menjadi watchlist kita dan menjadi bahasan di channel Bahas Saham. Kemudian dari sisi sentimen positifnya, perlu kita ketahui teman-teman investor, untuk emiten ini rajin memberikan dividen. Nah, ini merupakan hal yang cukup penting diketahui apabila memang ingin menghold saham ini, karena tadinya dividen itu berguna untuk memberikan nilai plus untuk peningkatan nilai investasi kita. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini. Terlepas dari hal-hal tadi, bisa kita lihat di sini memang nilai fundamentalnya masih sangat-sangat jauh dan bisa saja terjadi menuju harga 2.000 bahkan 4.000 seperti yang kita bahas tadi. Mungkin sekian, apabila teman-teman investor ada pendapat lain, boleh di komen di kolom komentar. Boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini dalam memberikan informasi mengenai potensi saham yang bagus ke depannya. Terima kasih.